improvisasi ya di program yang sudah saya berikan ini, kamu membuat sedemikian rupa supaya dia itu tidak sama kondisinya ya, entah itu F ya, frekuensi yang di transmitter ataupun frekuensi yang ada di receiver itu tidak sama ya, karena kita program atau melakukan simulasi kan bisa dengan mudah begitu ya, mau diubah apanya gitu ya. Begitu juga kalau kita observasinya di fasa ya. Kalau misalkan kamu nanti mengotak-atik fasanya yang tidak sama, berarti frekuensinya ini dianggap sama gitu ya. Jadi sekali lagi jangan dibuat semua berbeda ya, nanti pusing nanti ya. Jadi dibuat mana yang mau dibahas gitu ya. Kalau frekuensi berarti fasanya dianggap statik ya, tetap. Yang dinamis itu hanya frekuensinya. Begitu juga kalau frekuensinya dianggap statis ya, maka tetanya yang kamu buat variabel ya atau dinamis. Nah, saya ingin meminta Anda itu membuat dua kondisi ini yang berbeda ya. Jadi coba satu-satu dulu ya. Frekuensi dulu misalkan tersilangan atau tetanya sendiri seperti apa ya. Nah, saya ingin melihat dulu hasilnya. Untuk yang ekstrim itu kan kita bahas kemarin yang theta ya. Kalau tetanya itu adalah plus minus V per 2 radian kan begitu ya. Plus minus 90 derajat ya. Ya kelihatan. Jadi kalau gambarnya nanti ketemu input dan outputnya itu tidak sama, berarti kamu kemungkinan itu benar gitu loh. Ya. Jadi kemungkinan besarnya itu benar. Tapi kalau tetap hasilnya bagus ya, berarti ada yang salah ya. Coba perhatikan ya diagram ini ya. Jadi di program itu ya, kamu kan ada dua yang sebenarnya kamu kerjakan ya secara garis besar. Pertama, sinyal informasi ya itu dimodulasikan kan begitu ya, dengan F 250 Hz ya kalau nggak salah itu ya, 250 Hz ya, di frekuensinya di transmitter ya. Kemudian sinyal yang termodulasi itu ya di receiver kan itu dikalikan dengan sinyal carrier lagi kan begitu ya. Nah, atau di proses mixing ya, kalau di source code-nya itu kan ada proses mixing ya. Itu kan di proses antara sinyal termodulasi ini dikalikan dengan sinyal carrier ya. Nah, frekuensi daripada sinyal carriernya itu kan sebelumnya sama gitu loh. Jadi kamu harus mengubah sedikit begitu ya programnya itu menjadi F yang ada di sini ya itu tidak sama dengan 250 Hz ya. Jadi kamu tambahin plus delta F ya. Nah, delta F-nya itu misalkan aja 10 Hz ya. Jadi nanti F itu ya plus delta F. Jadi kalau dia frekuensi katakanlah TX-nya tadi di 250 Hz dengan asumsi delta F-nya buat aja 10 Hz gitu ya. Nah, artinya frekuensi carrier di sini kan berarti 260 ya. Jadi proses mixingnya ini menjadi code-nya kan berbeda gitu ya. Jadi kamu buat code yang berbeda di situ, supaya dalam mixing itu ya carrier yang dikalikan itu tidak sama dengan yang ada di TX kan begitu. Sebenarnya intinya cuma itu aja ya. Jadi udah selesai sebenarnya itu ya, udah ketemu jawabannya itu. Kalau misalkan itu di running ya hasilnya pasti jelek gitu ya. Pasti tidak sama antara TX input dan output. Begitu juga kalau theta ya, theta yang kamu anggap tidak sama. Ya berarti nanti theta yang ada di TX itu anggap aja 0 gitu ya. Nah, ada fasanya gitu ya. Sedangkan fasa yang ada di RX ini dianggap V per 2 ya. Nah, tolong diingat dulu, V per 2 aja dipakai dulu.
jangan sudut yang lain, karena nanti sulit untuk ngecek bahwa programmu benar atau enggak ya. Makanya kenapa kok saya minta theta yang ada di Rx itu ya, itu di set V per 2 radian atau minus V per 2 radian ya. Ini untuk ngecek di awal ya. Minus, tolong diingat ya, dalam radian ya, bukan dalam derajat ya. V per 2. Nah, kalau ini sudah benar, saya nanti lihat benar atau enggaknya. Nah, baru kamu melanjutkan untuk V, misalkan aja V per 6, V per 3, dan seterusnya. Ya, paham ya, sementara penjelasan saya seperti itu. Ada yang bertanya dulu, silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau ini saya masuk ke source code-nya ya. Oke, source code-nya itu, nah ini ya, yang di receiver ya. Kita pakai yang masih program yang lama aja ya, biar tidak terlalu ribet. Nah, kalau di sisi receiver kan seperti ini gitu loh. Nah, ini yang saya bilang tadi itu, nah ini ya. Jadi di sisi receiver, nah ini kan, di carrier sinyalnya kan ini kan, C sama dengan cos 2V FC kali T ya, yang existing gitu loh. Yang existing itu kan ini, sehingga begitu kamu nanti mengolah mixing ya, proses mixing, nah rumusnya kan ini, berarti Y sama dengan U kali C. C-nya itu dia ngambil ini gitu loh. Nah, ini yang menyebabkan ada yang salah gitu ya. Jadi kamu lebih amannya itu membuat aja satu baris coding baru gitu ya, supaya bagaimana ininya ya, usahamu supaya yang diproses oleh mixing ini bukan C asli ini ya, C mula-mula gitu, tapi C yang komponennya itu seperti yang saya bilang tadi, ada perubahan ya, ada deltanya itu. Karena kok sebenarnya ya, kalau kamu paham itu omongan saya dari tadi itu, begitu saya tunjukkan codingnya, kamu punya ini ya, udah inspirasi begitu, udah langsung sebenarnya ketemu. Ya. Nah, untuk membuat rumus carrier signalnya secara umum ya, saya merekomendasikan kamu pakai ini gitu loh. C misalkan ya, C sama dengan cos ya, cos 2 kali pi kan gitu ya, kali F kali P kan gitu ya, plus P kan gitu ya. Ini rumus umum gitu loh. Nah, kalau biasanya di waktu kita teori itu kan nggak ada datanya ya. Nah, sekarang kita tambahi supaya dia komplit ya persamaan ini. Jadi nanti kalau kamu mengubah theta ya tinggal masukkan aja theta di per 2 di sini gitu loh. Makanya ini nanti dimodif sedemikian rupa supaya seperti ini gitu loh. Terus diproses gitu loh. Kamu mau bermain di frekuensi atau di theta gitu loh. Kalau misalkan ada bermainnya di frekuensi, tetanya berarti tidak ada gitu aja, dihapus ya. Nah, itu penjelasannya seperti itu. Silakan dicoba begitu ya di notebooknya masing-masing begitu. Nanti kalau sudah muncul gambar-gambarnya, saya minta kamu di WhatsApp ini ya, share gambarnya itu, di foto begitu ya. Oke, silakan dicoba. Ada pertanyaan nanti silakan di public chat atau di WhatsApp.
27 ada yang nggak masuk satu ini Dik ya. Apa ya yang nggak masuk ini siapa ini? Dikabari loh temenmu ya yang belum login.